Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, memang kita sering alami ataupun sering kita lihat banyak yang seneng, banyak yang nggak seneng, banyak hinaan, banyak cacian, apalagi di saat kita dalam kondisi di bawah, hidup kita kekurangan, kita akan sering disepelekan oleh orang-orang di sekeliling kita. Itu sering kita lihat, sering banget kita lihat. Ya karena apa? Karena ukuran orang zaman sekarang ini yang dilihat adalah apa yang ada di hadapannya. Mereka kurang kesadaran diri untuk melihat ke dalam apa yang sebenarnya kita rasakan. Yang mereka tahu itu pokoknya apa yang mereka lihat. Penilaian mereka itu dari itu. Nah, di saat kita mendapatkan hinaan, cacian, makian, kita berusaha bersabar. Saat kita dihina lagi, caci lagi, kita bersabar. Tetapi yang namanya orang hidup, sabar itu ada batasannya. Hewan saja kalau kita ganggu, itu ya menggigit. Hewan itu, apalagi manusia kan gitu. Hewan saja menggigit, gitu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, dibantu like-like-nya, nggih. Kita bagikan sebuah ilmu ini susah ini dicari. Susah dicari, mahal kalau di luar sampean belajar ilmu ini mahal. Dan paling ditakuti. Orang banyak yang takut dengan ilmu ini. Nanti saya akan bongkar di sini. Agar apa? Agar orang itu berpikir untuk menghina orang lain. Agar mereka juga bisa merasakan orang-orang yang mereka hina. Biar mereka tidak main-main dalam hidupnya. Tidak asal menilai saja gitu. Ini bisa kita pakai dengan olah nafas, bisa. Meditasi bisa ilmu ini. Makanya buat teman-teman, meditasi dan pernapasan itu tolong sampean pahami benar-benar. Sampean pahami benar-benar. Sampean pahami, sampean kerjakan. Ya memang harus rutin. Untuk membiasakan diri itu harus rutin. Harus rutin. Nanti di saat sampean klik, sampean benar-benar paham tentang ilmu itu bisa sampean gunakan untuk apa saja. Ilmu olah nafas dan meditasi. Meditasi untuk menguasai diri, olah nafas itu bisa sampean manfaatkan untuk apa saja. Tanpa mantra, tanpa tirakat. Enaknya di situ, tanpa mantra, tanpa tirakat. Daripada kita banyak mantra, sering tirakat,
tapi ilmunya tidak bisa digunakan untuk apa-apa, kayak lucu juga itu. Lucu juga, mending belajar yang simpel-simpel saja. Maksudnya simpel-simpel saja itu yes, yang enak dipahami dan juga mudah dilakukan. Nah, ilmu membalas tanpa menyentuh ini bisa jenengan pakai teknik pernapasan. Tapi jangan dipraktekkan nanti ya, nanti untuk nyakiti orang. Untuk mereka-mereka aja yang sering menghina orang, sering menjatuhkan orang, sering semena-mena tidak menghargai orang lain. Ya monggo sampai. Karena nanti kalau kita menunggu balasan dari alam ini kelamaan. Ya kita bantu alam aja untuk mempercepat. Anggap aja seperti itu. Kita mengingatkan sajalah, intinya kita mengingatkan dengan teknik itu. Pernapasan yang digunakan kemarin saya sering mengungkapkan tentang 4 titik pernapasan antara bawah perut, dada, dan kepala. Air, tanah, api, angin. Nah, untuk membalas tanpa menyentuh ini, berarti di saat dia menghina kita, di sini yang naik dalam diri kita apa? Oh, rasa marah, amarah kita, berarti ada di unsur dada, api, amarah. Nah, ini kita gunakan karena dia yang mulai, kita tinggal mengembalikan. Enak ini sebenarnya, karena dia yang memulai, kita mengembalikan saja. Ya karena mereka mulai gitu. Nah, kita dorong dari bawah antara keyakinan kita, niat kita dorong amarah kita sampaikan sesuai dengan pemikiran kita. Di saat kita berhadapan langsung dengan dia, itu namanya sabdo. Namanya sabdo dadi atau sabdo. Nah, sabdo ini mandi gitu kalau orang Jawa dulu. Karena apa? Antara rasa, pikiran, dan ucapan jadi satu. Dan fokusnya pada orang yang menyakiti itu. Makanya sabdonya jadi. Doa-doa orang yang teraniaya itu sangat dikabulkan. Itu sebenarnya sabdo dadi itu. Nah, ini yang berhadapan langsung. Maksudnya yang memang dia ada di hadapan kita di saat dia secara langsung menghina kita gitu. Bla 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 bla, kita dari rasa sakit hati itu kita naikkan, kita tarik nafas, tahan dada, pikiran pas, ucapkan, breath itu namanya sabdo. Tidak perlu puasa, tidak bengek, tidak pakai ijazah-ijazahan, juga tidak pakai mantra-mantranan. Mantranya yang sampai ucapkan itu, dan sampai ucapkan ya terserah sampean, pengennya sampean apa, itu urusan sampean. Nah, ini kalau yang berhadapan, tapi di saat sampean dihina, dicaci, dimaki, sampean diam saja. Kita belajar sabar juga lah. Belajar sabar juga. Itu juga bisa dari rumah atau dari jarak jauh. Tapi jangan lupa like-nya dulu. Nanti tak jabarkan ilmunya ini, masa sampean berbagi like, saya berbagi pengetahuan. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Matur suwun, sehat, sukses, lancar selalu rezekinya, usahanya.
dan selalu dalam keberkahan alam semesta, makmur, kecukupan sama keluarganya. Monggo disamakan dulu like-nya 72, yang hadir like-nya baru 28. Monggo dengan dan hatinya. Masalahnya ya ilmu ini tidak mungkin dibuka di luar. Tidak mungkin sampai belajar ke spiritual, tidak mungkin dibuka ilmu. Kan tidak ada salahnya toh saya berbagi, sampai berbagi kan tidak ada salah. Ya karena kita sama-sama berbagi. Ini tepo seliro aja. Tepo seliro namanya kalau dalam Jawa. Saya itu sampan like, sampan komen wis bahagia. Kalau soal ilmu ya saya simpan ya untuk apa? Jadi guru ya belum pantas, masih muda gitu. Mau jadi apa? Jadi guru itu ndak enak. Jadi sesepuh ya belum sepuh. Akan tak bagi-bagikan aja. Yo monggo yang belum like, kalau mau share ya terima kasih banget, saya lancar rezeki ini. Nah kalau di saat kita lanjut lagi nih, kita dihina, di saat banyak orang kita dihina, kita belajar bersabar. Lah rasa emosi, rasa amarah ini sampai simpen dulu, sampai simpen, sampai bawa pulang. Nah kalau ingin membalasnya dari rumah, lah ini simpenan jenengan energi rasa marah ini juga sampai gunakan. Sebenarnya sama, pernapasannya sama, itu di dada juga. Dada. Cuma kalau di rumah tarik tahan dada, yang menyampaikan ini gelombang otak ini. Gelombang otak kita yang menyampaikan kepada target tersebut. Tetapi kalau berhadapan itu kita ucapkan langsung, jadi dia mendengar. Yang tadi namanya sabdo. Sabdo. Tapi kalau dari jauh ini pakai gelombang pikiran yang menyampaikan kepada target tersebut. Jadi kalau ada orang katanya guna-guna orang, nyakiti orang, pakai buang kembang, garam, beras merah lah, beras putih lah, pocong-pocongan lah, di depan rumah-rumah jenengan, jangan dihiraukan. Itu hanya untuk membingungkan diri panjenengan. Dengan dia membuang sesuatu itu agar sampean lihat, nanti sampean pikirkan, akhirnya masuk ke rasa sampean kebingungan, lah itu guna-gunanya masuk. Tetapi di saat sampean biarkan aja, itu nggak ada apa-apanya kok. Saya jamin, pocong-pocongan kayak beras, kayak garam, kayak lemah, apa tuh, tanah kuburan, kayak mau tanah kuburan, tanah kaplingan atau tanah apa, itu nggak ada apa-apanya. Itu nggak ada apa-apa. Itu hanya untuk mempengaruhi pikiran panjenengan. Karena apa? Di saat pikiran panjenengan terpengaruhi, itu akan masuk kiriman itu. Tetapi di saat sampean tetap tenang dan tidak menghiraukan itu, ya tidak akan terjadi apa-apa. Nggak ada jin dan setan tuh mau disuruh orang untuk menyakiti orang lain, itu nggak ada. Cara menyuruhnya ya lewat seperti tadi, sampai simpen amarah jenengan. Lagi kan jin dan setan ini, amarah ini kan sifatnya jin dan setan. Energinya ya luar biasa. Makanya orang marah itu tenaganya juga luar biasa. Nah ini bisa sampean dorong ke gelombang otak sampean untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang sampean kehendaki itu tadi. Kalau ada jin setan disuruh nyantet orang, ini udah ada, nggak ada itu.
dibuangi sesuatu ini tetek bengek, itu hanya lagu lama. Orang-orang yang bisa mengerjakan itu hanya orang-orang yang bisa memahami 4 titik ini. Air, tanah, api, angin. Karena apa? Itu unsur alam semesta. Unsur kita dengan orang itu sama. 4 ini. Bahkan kalau 4 ini bersinergi, itu alam semesta ini sama dengan kita. Makanya kita itu ya alam semesta, kamu ya aku ya kamu, kita ya alam, alam ya kita. Nah, orang kalau paham ini, konsep ini, itu enak. Membalas orang itu sudah usah menyentuh, sudah usah tetek bengek. Cukup di rumah diam. Tidak usah banyak omong. Makanya kalau teman-teman di saat menghina orang, menjatuhkan orang, kok orangnya diem, nah itu malah tanda tanya sampean. Hati-hati. Hati-hati gitu. Karena itu bisa berbahaya gitu. Contoh aja kita nyakiti orang tua gitu. Orang tua kita sakiti, kita hina, kita caci, pasti diam orang tua itu. Tetapi di saat hanya di batin saja dia mengucap sesuatu celaka, kamu pasti celaka beneran. Karena apa? Ini energi amarahnya, pikirannya, dan apa yang diucapkan dalam dirinya itu sinkron, klik sama. Mereka tidak mungkin nyentuh sampean karena mereka itu sebenarnya sayang dengan jenengan. Semarah apapun orang tua itu sayang dengan anak-anaknya gitu. Makanya doa orang tua itu paling mujarab. Karena apa? Kita ada aliran darah ke kita. Ya, makanya tugas kita itu menghargai orang tua kita, memuliakan orang tua kita, itu kewajiban itu. Pertama karena mereka yang melahirkan kita. Kedua ke alam semesta. Alam semesta itu ya sesama manusia, sama hewan, tumbuhan, dan 4 unsur alam ini harus kita jaga untuk kelangsungan hidup kita. Coba, monggo ada yang ditanyakan silakan. Biar paham, sampai nanti kalau tidak paham melakukan ya susah juga. Orang belajar itu kalau dapat ilmu tanya dulu kalau tidak paham. Kalau sudah paham baru dijalankan. Kalau tidak paham dijalankan, ya sia-sia, tidak dapat apa-apa. Makanya kalau di tempat saya ini, tugas pertama dari saya yaitu memahami dirinya sendiri. Kalau sampean paham dengan diri sampean sendiri, sampean paham dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau marah itu nggak usah diumbar-umbar di luar, nggak ada artinya sampean. Tertawakan orang, sampean. Diam saja. Kalau memang udah nggak tahan, ucapkan saja. Jadinya sabdo. Pernapasannya dada, ucapannya harus sinkron dengan ini. Apakah dari pernapasan bisa jadi perantara untuk kesembuhan orang? Sangat bisa. Sangat bisa. Sampean ingin menyembuhkan orang kena guna-guna gitu. Kayak perutnya yang sakit atau dadanya yang sakit. Sampean pegang yang tempat yang sakit. Pegang, sampean tarik dengan pernapasan, simpen di perut, jangan di dada, simpen di perut. Nah ini kita buang lewat mulut. Itu untuk penyembuhan yang kena guna-guna. Orang kena santet kok penyembuhannya lewat kesurupan, gaya kesurupan, mediumisasi, terus bisa diajak ngomong, itu pembodohan kalau saya. Nggak ada. Setannya diajak ngomong, dari mana kamu? Dari sini. Itu makananmu apa? Kenapa kamu kesini? Kok enak setan diajak ngomong gitu. Kok setannya kok memasyarakat terus nanti mari mahal.
sudah dibohongi, maharnya mahal kan gitu. Ujung-ujung sampai rumah tidak sembuh, ya susah. Katanya dimasukkan ke tubuhnya ini, akhirnya bisa bicara. Wah, minta ini. Waduh, itu pembodohan. Yang memasukkan guna-guna itu adalah diri kita. Dari apa? Sesuatu sampean pikirkan akhirnya masuk menjadi sampean rasakan. Di saat sampean rasakan itu yang akan muncul menjadi sebuah penyakit. Dan yang bisa mengeluarkan diri sampean sendiri, makanya bisa pakai pernapasan itu. Sering-sering buang energi negatif pada diri sampean. Sampean itu akan menjadi kuat diri sampean, menjadi tameng goib diri sampean sendiri kalau sampean sering melakukan pernapasan itu. Ada kadang sekarang ini kena santet, kena pelet itu. Pengobatannya ini diambil, dimasukkan orang. Akhirnya ngobrol, tetek bengek gini, bla 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 bla, gaya nangis kayak itu pernah masuk ya. Bang Tro, tolong cara menghilangkan pelet dari apa ini? Dari pasangan karena rezeki saya sering terganggu. Sampai ambil garam. Ambil garam, ambil beras, sampai rendem, sampai buat mandi, sama beras-berasnya, sampai buat mandi, hilang itu. Air cucian beras itu menghilangkan gangguan apapun. Nah, nanti kalau untuk menyempurnakan lagi sampai pernapasan, perut, dada, sampai buang semua lewat mulut, itu saja. Yang tepatnya mana Kang air dan tanah dalam tubuh kita? Air ada di bawah perut. Nah ini kantong kemih ini. Kalau tanah itu di pusar, di perut. Resik hadir, terima kasih semuanya sudah hadir. Monggo dibantu like-nya lagi biar sama rata dengan yang hadir. Sambil tanya-tanya, monggo yang nggak paham tanya. Kalau nggak tanya nanti nggak paham jenengan juga. Yang nggak paham tanya. Jadi kalau mengobati kena guna-guna, kena santet, kita sampai harus mengikuti yang kena itu. Sampai suruh dia ngomong dulu keluhannya apa, di mana, awal mulanya bagaimana. Itu bisa. Nanti sampai kembalikan ke awalnya itu. Kang, adakah cara untuk bisa kita masuki mimpi? Kalau proses mediumisasi itu ada nggak, Kang? Itu sugesti mediumisasi. Nggak ada jin bisa dimasukkan orang, itu nggak ada. Menyatukan akal dan pikiran. Yo akal itu ada di pikiran itu yo pakai akal gitu loh, Kak. Kok disatukan nih, nyatukannya gimana? Sama, mata batin dan indera keenam itu sama. Like-nya gratis, monggo di like. Kalau anak sampan pengen nurut, yang nakal-nakal waktu tidur dia tidur, sampan tarik nafas, simpen di dada, sampaikan keinginan jenengan apa, biar dia nurut atau apa. Sampan tiupkan lewat hidung ke umbun-umbunnya ini. Nanti anak sampan akan ikuti sampan terus, akan nurut sama sampan. Salam kenal Kang Tro, mau nanya, bisa nggak ngundang binatang buruan dengan lah pernapasan saya sering berburu? Itu nanti paling bisanya sampai tidak dilihat oleh binatang buruan sampean. Itu dengan sampean bawa ranting atau apa,
bak ranting atau apa, pernapasannya di perut Kang. Tahan napas sampai biar seperti ranting itu. Itu dulu saya lakukan di saat saya di Gerbek. Dulu saya pernah bekerja di Malaysia kan. Kosong itu saya pernah. Itu enggak kelihatan. Makanya nanti hewan itu di samping sampean ini saya enggak tahu dan sampai. Kang, saya susah dalam meditasi, nggak muncul pandangan hitam terus adanya. Sampai nggak punya tujuan masalah. Meditasi itu harus punya tujuan, bukan diam tenang saja. Tapi apa? Berpikir tentang tujuan sampean melakukan meditasi itu apa? Ya kalau tidak punya tujuan ya tidak dapat apa-apa sampean dalam meditasi. Sama aja sampean kerja kan ada tujuannya biar dapat gaji. Lah kalau nggak pengen gaji ya tidak dapat gaji sampean kerja. Sama aja cuma kerja jadi yo capek. Itu loh. Melakukan sesuatu itu harus ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya jangan melakukan. Kalau tidak pengen upah ya jangan kerja. Gotong royong ya namanya. Susah sendiri sampean. Antara gimana cara meditasi untuk menarik pelanggan? Bisa. Diam, tenang untuk menarik pelanggan ya. Ini aku seneng kalau untuk dagang gitu senang. Diam, tenang. Lakukan pernapasan aja, jangan meditasi, pernapasan saja. Tarik. Ya, simpan dada. Di sini sampai cuma mengucapkan satu kata saja. Besok dagangan saya laris. Lakukan 7 hari. Berapa menit sih itu tadi? 1 menit toh. Tarik. Tahan. Besok laris. Bagusnya dilakukan mau tidur dan bangun tidur. Itu sangat bagus. Lakukan selama 7 hari. Nanti sampai lihat sendiri perkembangannya. Tidak usah percaya saya. Tidak usah percaya saya. Untuk memperkuat sugesti diri sendiri, itu pernapasannya perut dada. Itu memperkuat sugesti diri. Cara bikin rindu ya harus sampai fokusnya ke wajahnya, dirinya, raganya dan sampean kan sama. Unsurnya juga sama. Terus sampean diam, tenang. Pengen nih sampean apa? Bisa toh Mas. Pernapasan ya bisa. Saya senang kalau untuk dagang bisnis itu saya senang. Saya aja bikinkan pendaringan ini yang belakang saya ini. Tanah ini kan pendaringan orang-orang yang punya usaha. Saya senang kalau usaha, membantu orang usaha biar laris, biar sukses, itu saya senang. Karena apa? Ada manfaatnya, bisa dirasakan orang banyak gitu. Kalau tarik benda goib caranya gimana Kang? Alah itu trik bodohan. Benda goib kok ditarik kan gitu. Kang pakai mantra tipnya lewat pernapasan hidung. Kenapa beda-beda? Kalau lewat mulut itu membuang energi negatif. Kalau lewat hidung sampean itu memasukkan energi positif dalam seorang. Makanya kalau ngisi pusaka sampean tinggal milih yang negatif apa positif. Kalau untuk pelarisan ya yang positif. Kalau untuk jaga-jaga yang negatif, jadi orang yang negatif ketemu negatif nanti pindah. Dibantu like-nya lagi, monggo. Jangan tanya tapi like-nya ya di. Wah itu enggak paham saya ilmu cokro pamungkas ya. Saya kurang paham keilmuan-ilmuan itu. Saya pakai cara saya sendiri aja. Ya mungkin sama itu ya. Saya kurang paham dengan keilmuan-keilmuan seperti itu. Kita pakai cara kita sendiri aja. Spiritual itu kalau bisa bikin inovasi sendiri, jangan sama. Itu baru top. Yuk tembuskan 100 dulu like-nya. Nanti saya jabarkan kembali apapun pertanyaan jenengan.
membuka mata batin sendiri itu pernapasannya pala aja, dari hidung tarik simpen keluarkan itu. Sampean fokusnya masalah sampean, Bang. Masalah sampean apa? Di situ jadikan titik fokus sampean. Satu-satu aja. Biar apa? Masalah itu juga cepat kelar satu-satu. Buat apa mahar? Saya itu enggak pengen jadi guru. Saya itu enggak punya ijazah. Kalau punya ijazah kebanyakan nanti ijazahnya. Enggak apa. Kalau datang ke sini ada maharnya. Untuk apa, Bang? Untuk bikin padepokan. Kalau online masa pakai mahar? Ya buat apa mahar? Sampai mau like saya itu, aku senang wes. Coba disamakan tuh 120. Mana yang belum like itu gratis loh Mas. Ilmu itu mahal. Gak percaya sampai cari di luar. Masa like yang gratis saja sampai tidak mau, kan ya lucu juga. Namanya pengen pinter kurang raga deh. Gratis ya udah mau kan gitu. Saya dagang bahwa untuk keselamatan dan penglarisan cara meditasinya bagaimana. Itu meditasinya sampai pembuangan, pelepasan saja. Kalau untuk diri sampean, like 2 kali jadi tidak like, ngapur. Cara membangkitkan tenaga dalam. Tenaga dalam itu apa? Tenaga dalam itu pernapasannya perut, Bang. Tenaga dalam itu pernapasannya perut. Kuatan pikiran tuh sampai biasakan mengkaji, mencerna. Budayakan berpikir dulu sebelum merasa, itu nanti kreativitas sampean akan meningkat. Betul. Itu tenang nih, karo Kang Troy tenang. Tenang. Yang penting sampean bahagia. Kurang 7 lagi loh. Monggo dibantu biar 100 itu loh, Pak. Kayaknya. Manungsa urip iku cuma nggawa siji tok nggih Mas. Iya, jimat diarani. Barang siji sing kudu dirumat. Nek sampean pengen uripe nikmat, uripe bermanfaat, gunakan jimat jenengan. Barang siji sing kudu dirumat yaiku uteke sampean dhewe, pikirane sampean dhewe wirumaten. Yuk tinggal 1 lagi loh, Teh. Nah, ngono angel. Ngobati wong gendeng piye Kang? Aku dhewe bingung, wonge waras kadang kumat lah enak wi pakai bawang, Mas. Yang bisa menembus saraf itu hanya bawang putih. Mbak sampean pakai. Pakai bawang putih untuk saraf. Dia nanti sembuh. Atau sampean beli minyak yang wanginya luar biasa, suruh pakai dia. Tiap hari suruh pakai. Nah ini nanti dia mencium baunya ini, dia dalam kesadaran diri terus. Itu bisa. Jangan yang ada alkoholnya, minyak yang murni itu loh. Terima kasih Kang, udah live siang, bisa langsung ikut ya. Ini tadi apa iki? Coba live siang gitu loh. Bagaimana cara Angtor kalau mijet orang tidak mudah capek, tangan kuat, pernapasan dulu perut. Antara minta penjelasan dalam pernapasan antara dasar perut, dada, kepala dan masing-masing tujuannya keluarnya sama hidung juga, bagaimana bedanya? 4 titik. Nah ini saya jelaskan lagi. 4 titik. Bah perut, dada, kepala. Bah perut ini ada 3 cakra. Kundalini, cakra dasar, cakra sek. Cakra sek untuk membantu kreativitas kita. Rasa malas itu hilang. Cakra dasar keyakinan kita, percaya diri, tidak ragu-ragu, punya prinsip dalam hidup,
Kundalini untuk berbesar energi kita atau memori kita. Nah, orang yang sering melakukan pernapasan bawah perut itu nanti dampaknya pada dirinya yaitu mempunyai kepercayaan diri, kreativitasnya tinggi, pede, energinya stabil. Karena apa? Yang menyalurkan energi ke cakra itu dari kundalini kita. Ini kundalini nanti naik ke atas ke otak kecil. Otak kecil itu keseimbangan hidup. Seimbang jadi hidup kita jadinya. Kalau perut itu bisa untuk tenaga dalam. Itu bisa. Kalau dada ini untuk menahan rasa yang sering emosi, sering marah-marah, itu sering-sering melakukan pernapasan di dada. Kalau di kepala ini penciptaan. Sampai punya niat, tekad, punya keyakinan, punya niat, punya tekad. Kalau tidak bisa mencipta, ya tidak jadi apa-apa. Tidak bisa jadi apa-apa. Cara menyembuhkan orang ngomel-ngomel sendiri, bagaimana caranya, Kang Pro? Cantoplas seneh. Itu cakra, Mas. 7 lapis itu cakra. Apa nggo sandal ngono to ngapuk ngono kok lak ya meneng. Guyon lho Kang, aja sepaneng ae kok. Beh, kok sepaneng karo ngopi ngono lho. Nek ra betah karo diomeli ngalih. Ngono wae. Jadi di saat kita marah, kita dihina, dicaci orang, di saat kita melakukan pernapasan dada, rasa pikiran diucapkan secara langsung itu jadinya sabdo. Kalau dibawa pulang, nanti lewati gelombang pikiran untuk menyampaikan. Itulah namanya membalas tanpa menyentuh. Tapi rasa emosi sampean harus benar-benar tinggi, benar-benar sampean simpan dalam diri panjenengan. Itu tidak apa-apa, Mas. Belakangan saya malah agak emosian. Enak itu, kontrol emosi itu pakai pikiran. Kalau mau emosi sampean pikir dulu, ada gunanya enggak? Kalau enggak ada gunanya, ngapain sampean emosi gitu loh. Bikin lapar. Nanti makannya jadi banyak. Tuh kalau makannya banyak. Kalau enggak mau makan nanti ujung-ujungnya asam lambung sampai nanti. Cara ngontrol tubuh kita itu pakai pikiran, makanya dinamakan jimat. Barang siji sing kudu dirumat yaiku pikiranmu, akal pikirmu, nalurimu, nalar sing kudu diuri-uri gitu. Nah, naluri jalan. Itu aja nggih. Engko aku bongkari ilmu-ilmu seneni spiritual.